Ya, halo Maulana. Silakan. Ya, malam, malam, malam. Ya, jauh-jauh nih. Apa kabar Pak Nabirong? Baik-baik. Bang Baik, Pen, Bang. apa kabar? Sehat? Saya lagi kesel nih. Kesel? Ya, sama sama Teguh Reza. Kesel banget saya sama Teguh Reza itu. Udah, Putus cinta apa? biarkan saja, biarkan saja. Ya, soalnya kalau dia di tempat kita menghujat, ya saya tidak begitu kesel ya. Di tempat kita dia begitu baik, begitu kalem, diskusinya sangat tenang. Nah, keluar dari sini dia memfitnah saya itu kesel banget ya. Jadi kalau Bang Maulana ketemu sama dia suruh buang nama Tekunya itu. Jangan jangan pakai-pakai Teku. Kalau dia tidak sanggup menjaga Teku, jangan pakai Teku. Nah, Oh, inilah sebenarnya yang memalukan Aceh. Di sini belimbing sayur, keluar dari sini jadi harimau. oke, oke. Nah, jadi kalau Bang Maulana ketemu sama dia di sebuah komal, nah kasih tahu. Jangan jangan munafik bilang. Dibilang sama Pendi Aceh kamu jangan munafik. Itu macam mana mau dicakap Pak? Itu Nah, sandang dan, gelaran dan ini juga seseorang saya itu. meminta kepada Bang Maulana karena Bang Ya. Maulana sering naik ke tempat saya, jangan seperti dia. Saya dari awal saya sudah cakap. Masalah Bang Pen orang Aceh, walaupun disembeli, dia apapun tetap orang Aceh. Masalah keyakinan Bang Pen itu hak Bang Pen. Saya tidak pernah, kan daripada awal saya tidak pernah membahas itu, tidak pernah tanya kenapa Bang Pen harus macam mana, itu keyakinan Bang Pen. Nah, Betul, enggak kan? Bang Maulana kan tahu ya bagaimana Teguh Reza di tempat kita di sini kan. Pernah juga ada Bang Maulana, ada beliau di sini kan. iya, iya, iya. Nah, itu. Oke, Bang Maulana silakan. Oke. Saya penasaran macam ini Bang Pen. Kan, dengan Bang Nabirong sekali saya mau tanya kan. Kebanyakan daripada pendeta-pendeta yang dia sudah belajar kitab, mungkin dia belajar kitab, tapi kebanyakan daripada pendeta akhirnya dia kebanyakan meninggalkan Kristen. Macam kenapa itu Bang Pen? Tunjukkan saya satu. Ya, pendeta mana itu? Tunjukkan. Kan Tunjukkan saya satu yang boleh mana. kita tengok macam Yahya Waloni. banyaklah pendeta terkena Tunggu, macam tunggu, 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 tunggu. Yahya Waloni, macam apa tuh Nababan. Dia kan dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Tak, tak. Saya itu penasaran kan. Kebanyakan Diketawain. dari pendeta yang dia sudah macam dia Saya kuasai semua gini Bang kita. Maulana ya. Ya, Saya membaca satu ayat itu membuat saya meninggalkan Islam. ya. Bagaimana mungkin dia pendeta, semakin dia belajar Alkitab, semakin dia baca Alkitab, dia murtad. Itu tak tahu. Apakah tidak pernah kita pikirkan benar-benarkah dia pendeta atau tidak? Tapi kan Dan Bang Pen. selama dia masuk agama Islam, apa yang dia bawa? Alkitab. Kenapa? Itu menunjukkan orang itu punya kepahitan terhadap kekristenan, maka dia meninggalkan kekristenan. Orang yang punya kepahitan dengan kekristenan ketika berada dalam agama barunya, selalu yang dibahas adalah agama lamanya. Sebentar, Kenapa? Karena sebentar. punya kepahitan terhadap agama lamanya. Bapak baca komen di bawah. Yahya Waloni semuanya diketawa itu. Semuanya ketawa. Kenapa? Karena mereka tahu. Apalagi Kainama. Kainama hari ini dia ngomong A, 2 hari kemudian dia ngomong B. B, D, dia ngomong Z, salah-salah. Z, baru Itu C, baru C. baru baru K, Itu baru ya, E. baru Wah. itu si siapa Bang? Kainama, Si bangkai. Bangkai. Ya, tapi macam ni Bang Pen kan banyak macam baru-baru ini yang siapa yang dia Jaslin, si Jaslin. Ya, bukan Jadi go out itu, tapi dia menjelaskan dia macam kitab-kitab daripada Kristen lah, saya tak tahu apa nama dia, macam Injil ke Bible, apa Bible. ya. Itu semua dia sampai dia cakap pendeta tidak boleh belajar lebih tinggi. Kalau belajar lebih tinggi dia akan meninggalkan Justru Kristen. pendeta harus sekolah setinggi-tingginya, harus belajar setinggi-tingginya.
Kan tapi kebanyakan daripada yang sekolah tinggi-tinggi, lepas itu dia akan meninggalkan Kristen, dia akan pilih satu di antara dua. Kalau dia tidak pilih Islam, dia akan pilih Kalau saya boleh katakan sama Bapak, hal yang sama saya katakan kepada Pak Maulana ya. Ini Ya. bukan masalah kepintaran. Muslim bila jujur, dia pasti murtad. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada kepastian keselamatan. Tapi kalau pinter, dia belum tentu mau murtad meninggalkan agamanya. Kenapa? Dia akan bertakiyah di situ. betul. Tapi kalau kita tengok secara Ya, itu adil kalau lah. jujur, ya. Ya, Kalau secara jujur, adil. kita sudah sering diskusi di sini bersama dengan Pak Maulana tentang kepastian keselamatan. Satupun Pak Maulana tidak bisa menunjukkan kepada kita di sini tentang kepastian keselamatan yang ada di dalam iman Pak Maulana. Bahkan Allah sendiri berkata, sekalipun engkau bertobat semurni-murninya bertobat, mudah-mudahan. Itu Allah. Ya, itu daripada ini yang saya tengok daripada penganut Jadi Kristen kalau kan. kalau itu yang Bapak bilang sudah banyak ya, gembala-gembala yang hebat seperti Pak Gilbert murtad, ya kan? Ya. Tengok. Tapi kan ada kalau kita pikir ada satu kelemahan, kalau dia belajar lebih tinggi dia akan meninggalkan Kristen. Apa kelemahannya? Coba. Tidak. Itulah dia bila belajar lebih tinggi, dia menguasai semua. Pak Dia Maulana, akan pilih Pak satu Maulana. jalan tua. Kalau dia Pak- tak masuk Islam, dia akan pilih agama apa tuh yang dia tidak percaya Tuhan sama sekali. Pak Maulana, izin Tapi Pak. daripada segi Islam, kita tengok sekejap ini. Daripada segi Islam kan belum pernah kita dengar seorang kiai ataupun ulama yang sudah boleh menafsir Al-Quran ataupun apa. Lepas tu semakin dia belajar nanti dia akan temu tidak kebenaran, dia keluar pada Islam. Saifuddin Ibrahim, ya. Gak usah. Yang luar negeri, yang Kairo Iya. Pak, yang Kairo. Yang di Kairo. Itu Kairo mungkin dia bawa jadi supir di sana. Pak, Yusuf Roni. Sebenarnya enggak, universitas paling terkenal di Kairo yang membuat Al-Quran itu siapa, Pak? Iya, dia pergi Kairo. Saya kalau pergi Kairo mau bawa dori di sana tapi balik itu ke Kairo. itu tidak tanggung-tanggung loh, Pak. Kelas dunia, Pak. Ditinggalkan sama dia, Pak. Ustadz Yusuf Roni, Bang, Mana Birom. Nah, Di iya, Indonesia. Yusuf Roni. Itu Ustaz tahun Yusuf Roni, 70-an tuh. Terus siapa lagi? Penulis Al-Quran. Coba Bapak tunjukkan kepada saya penulis Alkitab yang masuk Islam. Penulis Al-Quran berapa orang masuk Kristen? Murtad. Ayo. Ini Waloni dibangga-banggakan. Pak Maulana, Oke. Bang Itu Maulana, yang Bang saya- Maulana. Pak, itu yang saya ingat. Yang saya, dengar dulu Pak Pen, yang saya ingat nama. Sebentar. Kita tengok kalau masuk di Komal kan. Sebentar, Bang Maulana Saya pernah mualaf, pernah saya dengar? daripada Enggak. Bang Maulana pernah dengar? Bang Maulana pernah dengar enggak? Apa dia? Penulis Al-Quran murtad. Mungkin saya tidak pernah dengar, mungkin saya tidak cakap tidak Jangan, ada. jangan malu untuk jawab. Tidak ada yang tidak tahu, tidak ada orang Islam yang tidak tahu, ya, seorang penulis Al-Quran murtad. Tidak ada yang tidak tahu. Semua orang Muslim tahu itu. Itu penulis Al-Quran. Coba Mungkin dia dijawab. menulis saja tapi tidak mengimani. Ah, itulah dia. Ketika pintar dirimu jawab, dia penulis saja, Sekarang kan tidak banyak, mengimani. mungkin dia kan sekarang ada penyetak Al-Quran, mungkin dia bekerja di pabrik itu untuk cetak Al-Quran. Tapi dia mungkin Pak Maulana, dia dulu kafir, Pak Maulana, kafir. iya. Ya, setelah kafir dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ditunjuk oleh baginda sebagai penulis Al-Quran. Nah, suatu saat dia pulang, diceritakan ketika sampai di pada kaumnya bahwa bla bla, saya tidak bisa ceritakan ya. Nanti saya dianggap penistaan agama, bla 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 bla, itu yang membuat dia murtad, sehingga baginda mengutus seseorang untuk membunuh orang tersebut. Dibunuh mati. Itu Pak Maulana. Itulah saya kadang-kadang bila kadang-kadang dekat Komal kan, Ya. oh, saya masuk Islam, tapi dia perkenalkan diri daripada pendeta. Lepas tu saya terfikir, kenapa banyak daripada Kristen yang jadi mualaf semua daripada pendeta. Pendeta itu termasuk seorang yang sudah pandai dalam kitab, menerjemahkan kitab dia lah, tapi Iya. ujung-ujung sampai dia pesan, tiada satu pendeta yang tidak meninggalkan Kristen bila dia sudah mempelajari isi kitabnya. Dia akan meninggalkan Kristen, kalau bukan masuk Islam dia akan masuk agama apa tuh, dia tak percaya satu Tuhan. Berarti dia, nah itu. Pak Maulana, Ya. Pak Maulana. Saya menghormati Bapak ini orang yang masih berpikir logis dan waras ya. Hilang. Artinya Hilang gini logis. Pak. Gini Pak.
Iya. Ketika Kalau Bapak- berbicara agama, mereka hilang logisnya itu. Ya, sebentar. Saya saya tidak menyerang, saya cuman Bukan. Iya. Ketika Secara- bicara agama, ketika bicara agama hilang logisnya. Enggak. secara Gini Pak secara Maulana. sehari-hari. Pak itu. Maulana besok datang lagi kemari, ya. Ya. Bapak cari yang nama-nama pendeta yang murtad itu, ya, yang mualaf itu, baru Bapak buktikan kalau dia benar-benar seorang pendeta bukan pembohong. Tetapi yang kami temukan dan Bapak cari di YouTube, banyak sekali yang mereka ngaku-ngaku pendeta, dibongkarin semuanya, ternyata mereka tidak pernah sekolah pendeta. Mereka Iya. hanya ngaku-ngaku supaya mereka laku bagi kalian, supaya kalian anggap hebat. Bahkan ada yang sangat memalukan, Pak. Dikatakan ibunya seorang pendeta, bapaknya seorang Katedral. Katolik. Yang Katolik itu apa namanya yang tertinggi itu? Gitu ya, apa namanya itu? Bayangkan Pak, petinggi Katolik itu tidak menikah, tetapi dia bilang dia anaknya seorang kardinal. Bisa Bapak bayangkan seorang kardinal tidak pernah menikah, tetapi dia bilang dia anak kardinal. Memalukan Pak. Akhirnya itu dia nangis-nangis ya. Ya, itu sama juga dengan yang sudah meninggal, yang masih muda kemarin, yang bohong katanya dia sekolah di Haifa di mana segala. Umur 20 tahun dia bilang dia sudah seorang uskup di mana di Katedral Jakarta. Tidak ada sejarahnya orang umur 20 tahun bisa jadi uskup. Ingat itu. Yang sudah meninggal, Stephen Stephen Indra Wibowo. Akhirnya Stephen dibongkarin Indra satu-satu. mati mendadak. Kebohongannya mati mendadak. Iya Iya, kan, mungkin dalam 1-2 ada juga yang membohong. Bukan 1-2. Bukan Justru 1-2. begini, Pak. Justru begini, Pak. Terbalik. Bapak carikan kami seorang yang benar-benar pendeta dan punya sertifikat bisa dibuktikan kalau dia mualaf. Silakan kalau ketemu. Banyak juga dengar di Komal Pak, kadang-kadang ada naik Kristen lepas itu dia berdebat. Gereja mana, apa jabatan dia, apa tugas dia masa Pengakuan dalam namanya Pak tukang bohong. Pak, kalau tidak begitu gereja. kalian tidak Dibuktikan angkat. semua. Tidak bisa dibuktikan. Kainama saja sudah sampai membuat pernyataan Pak di kantor Ini sorry hukum ya, Pak. sorry. Kalau Yahya Waloni cakap dia adalah bapak daripada segala pendeta. Kan sudah dibongkarin Pak. Masa dia di Kristen lah. Gini Pak. Makanya Bapak jangan nonton cuman dia punya. Bapak nonton Lain-lain ada juga, tapi nama saya tidak. Tidak. Tentang Yahya Waloni nanti Bapak cari. Yahya terbongkar kedustaan Yahya Waloni. Bapak cari di YouTube. Ada Pak Esra Soru di sana. Dia langsung datang ke kampusnya. Teman-temannya semua diwawancara. Semuanya memberikan kesaksian bahwa dia pembohong. Dia tukang mabok Pak. Si ini lagi yang mereka banggakan, Bang. Si Kainama. Kainama tukang bohong. Itu Itu dibanggakan juga sudah kan? membuat surat pernyataan kemarin itu di Jakarta Selatan kalau dia memang tidak pernah sekolah Alkitab. Bahkan kampus yang dia ngaku-ngaku sekolah Alkitab STT Jakarta sudah mengeluarkan statement bahwa tidak pernah ada namanya si Kainama di situ. Sudah dikeluarkan Pak. Bapak baca nanti di Google Bapak cari ya STT Jakarta ya Kainama. Cuman saya itu penasaran. Begini Bang Maulana. Ya. Dan Bang Maulana bisa membuktikan juga datang ke pesantren Dayakan. Apakah saya pernah mondok di sana selama 6 tahun? Tanyakan ke sana. Kalau yang Iya Kristen itu banyak. saya tahu. Itu tapi kan Ya. macam ini. Coba enggak supaya ada pembuktian. Oke. Ya, tapi kalau seperti Yahya Waloni ya, itu sudah dibongkar, Pak. Nah, tapi memang saudara-saudara kita umat Islam, saya dulu itu pencintanya Yahya Waloni, Pak. Besar Bapak tahu. Hadirin tuh. Kemanapun dia dipanggil, saya pasti datang, Pak. Saya senang. Di saat Maulid Nabi, dia khutbah apa tentang kekristenan, Pak. Setiap dia menjelekkan Yesus, menjelekkan kekristenan, kami tepuk tangan, Pak. Senang sekali saya sama teman-teman, sangat senang. Bahkan ketika dia menceritakan bagaimana perjalanannya, dia masuk Islam, kami menangis satu lapangan itu, Pak. Banyak sekali dia dapat uang sumbangan dakwah itu. Itu kalau Pak Maulana mau tahu, ya. Oke. Makanya saya bilang, kalau jujur, Pak, pasti orang itu murtad. Sebentar, izin sebentar, Bang. Maaf, silakan, Pak. Dengar ya suara saya? Nah, dengar, Pak. Silakan, Pak. Iya. Jadi Ustadz Kainama itu teman pemuda saya. Kami sama-sama waktu di GPIB Sebaut Bogor.
kami sering sama-sama ikut acara gereja sama-sama. Dan memang tidak pernah sekolah pendeta itu, tidak ada itu. Kami teman main sama-sama di gereja, acara kumpul pemuda sering main sama-sama. Begitu. Orang Jadi agama kami kaget juga ngaku-ngaku jadi pendeta sudah ke sekolah ke Israel, Israel. itu kan kita juga kaget. Iya, ke Israel dia kan. Heeh. Sama ke Italia Pak ya. Itu ngaku-ngaku aja itu. Oh, Bapak Iya. kena nih, hapus si Bang Ariwen. Kena Bapak. Kenapa? Oh, Mbak. Ada satu kena tadi yang Pak. open kan. Pak, yang open cam urusan kenapa kena ya? Apa merokok kah atau bagaimana? Karena gelap itunya. Apa kayak asap itu tadi. Ruangannya. Ya, ya. Jadi Pak Maulana jangan bangga dengan semua itu Pak Maulana. Kami tidak pernah bangga Pak Maulana. Bukan satu kebanggaan. Toh, Cuma saya toh tengok nanti suatu saat ketika dibongkar kan malu juga kan. Tapi yang namanya itu tidak pernah malu, pasti dibela-bela mati-matian. Kainama bagaimana dibela mati-matian? Yahya Woloni bagaimana dibela mati-matian? Indra Stefani Bowo yang sudah meninggal, bagaimana dibela mati-matian? Sudah ada penyertaannya, tidak terdaftar nama dia. Ada banyak lagi yang ngaku-ngaku pendeta di bangsa dan negara ini. Tapi Bapak boleh cek Saifuddin Ibrahim, ya, guru besar salah satu pesantren Az-Zaitun, Pak Saifuddin Ibrahim, Amran Amri, tokoh pendiri Muhammadiyah. Amran Amri, Baru Ustaz Yusuf Roni, Khairul Salim, Khairul adiknya Sa- Gus Salim. Satu lagi adiknya Buya Hamka. ah, Tokoh-tokoh semua itu sudah percaya lagi Yesus. lagi